This thing, it's gonna follow you. Somebody gave it to me, and I passed it to you. Wherever you are, it's somewhere, walking straight for you. Is something wrong with me? Yuk, Amang buat balik lagi gengs. Gue Dinamek lagi nggak bisa tidur, banyak nyamuk. Gue lupa buat beli lotion anti nyamuk. Sekalian aja gue mampir ke bumi buat kasih rangkuman film It Follows. Disutradarai dan ditulis oleh David Robert Mitchell yang memenangkan nominasi Best Film dan Best Screenplay oleh Austin Fantastic Fest pada tahun 2014 lalu. Film ini sudah diputar dan diikutkan ke dalam festival-festival film. Enggak hanya itu, sebuah web mengukur rating film ini memberikan angka 100%. Seorang wanita umur 19 tahun mendapat penglihatan aneh setelah ia mengikuti acara di sekolahnya yang bertempat di pinggir danau. Ia merasa diikuti oleh seseorang ataupun sesuatu yang menghantuinya. Ia berusaha untuk melarikan diri dari penglihatan horor dengan bantuan teman-temannya. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja kita ke ceritanya. What are you reading? Idiot? Save your own life when the time comes. You will be transported to... And what makes you think I'll give you any information? It is the only way you can... Di sebuah basecamp para ABG, Jay berpamitan pada teman-temannya untuk berkencan dengan pacar barunya yang bernama Hug. Hug adalah seorang pria tampan yang karismatik, yang mampu meluluhkan hati Jay. Tapi, siapa sangka Hug ini memiliki kutukan. Malam pertama kali mereka kencan, mereka memilih untuk berkencan di sebuah teater. Di sana Hug bersikap aneh, dan segera mereka pulang. Hug bilang, perasaannya sedikit nggak enak. I'm sorry, I don't see what you're talking Can we go? about. Keesokan harinya, Jay dan Hug kembali berkencan di pinggir danau, dan memilih untuk cucus di dalam mobil. Siapa sangka, ritual cucus tersebut adalah cara untuk memindahkan kutukan. The hell do we go? Hug membius Jay dan membawa Jay ke sebuah gedung tua dan mengikatnya di sebuah kursi roda. Setelah Jay sadar, Hug menjelaskan bahwa setelah ini akan ada sesuatu yang akan selalu mengikutimu. Itu bisa menyerupai orang yang kau kenal ataupun orang asing. Bisa menyerupai orang yang kau sayang ataupun kau benci. Hug pun meminta maaf atas semua ini. Hug berpesan pada Jay, segeralah cucus dengan orang lain, maka kutukan ini akan segera berpindah. Tapi jika tidak, dia akan membunuhmu dan akan membunuhku juga. You can get rid of it, okay? Just sleep with someone as soon as you can. Just pass it along. Setelah itu, Jay dibawa dan dilempar dari mobil oleh Hug di depan rumah teman-temannya yang dimana mereka sedang bermain kartu di teras. I am Lazarus, come from the dead. Di kelas, Jay melihat nenek tua berjalan perlahan menghampiri hingga masuk ke dalam kampus. Jay menyadari bahwa hanya dia yang melihat nenek tersebut. Hello? Hello? Jay cabut ke tempat Kelly dan Paul sahabatnya bekerja dan menceritakan pada mereka apa yang Hug katakan, bahwa hal ini akan mengikutinya. Paul adalah teman yang menyukai Jay sejak kecil dan dia memutuskan untuk menginap di rumah Jay. Did you know her? Jay tidak bisa tidur dan memilih mengobrol di sofa bersama Paul. Tiba-tiba,
jendela dapur pecah. I got one too. The fuck? Go look. Dan Paul memeriksanya. Di sana, Jay kembali bertemu wanita yang setengah berbusana. Dia ketakutan lalu lari ke kamar. Kini sosok pria tinggi yang mengejar Jay. Jay pun pergi keluar rumah dengan menggenjot sepedanya. Konyolnya, dia malah pergi ke taman terbuka dan duduk di atas ayunan. Kini ketiga temannya menyusul ke taman. Tetangganya Greg pun datang dan mengajak mereka ke rumah Hug. Setibanya di rumah Hug, ternyata rumahnya telah lama kosong dan terkesan berantakan. Di sana terlihat sisa-sisa jebakan suara dari botol-botol bekas yang digantungkan di setiap jendela dan pintu untuk dapat mengetahui jika ada sosok yang tak terlihat datang. Di kamar Hug, Paul menemukan foto Hug bersama pacarnya mengenakan seragam sekolah. Mereka pun mendatangi sekolah tersebut untuk menanyakan keberadaan Hug tinggal. Oh, it's in high school. Di sana, mereka mengetahui bahwa nama asli Hug adalah Jeff. Your name is Jeff. Not Hugh? Kini mereka berhasil menemukan rumah Jeff. Jeff menceritakan asal kutukan ini dia dapat dari seorang perempuan di bar. Sepulangnya dari rumah Jeff, mereka semua sepakat untuk berusaha memindahkan kutukan tersebut. Listen, wherever you are, if you try far enough, you could buy yourself some time to think. Decide if you want to give it to someone else. Greg? Jay dan kawan-kawan memilih tinggal di sebuah villa milik Greg. Greg membantu Jay memberikan sepucuk senjata api agar Jay lebih aman. Ketika mereka semua bersantai di pinggir pantai, tiba-tiba sosok wanita menjambak rambut Jay. You want it? Maybe in a little bit. No. Jay, please! Walau Jay berhasil menembak wanita tersebut, kini sosok bocah laki-laki yang tiba-tiba muncul. Jay lari dan kabur membawa mobil Greg, yang akhirnya terperosok ke ladang jagung. Akibat kejadian tersebut, kini Jay dirawat di rumah sakit dengan ditemani oleh kawan-kawannya. Akhirnya Greg memutuskan untuk cucus dengan Jay. Dengan tujuan, Greg langsung segera cucus lagi dengan betina yang lain. Namun tidak menunjukkan hasil apapun. Greg tidak mengalami hal yang dialami oleh Jay. How are you guys? Malam hari setelahnya, Jay melihat sosok Greg yang berjalan menuju rumahnya sendiri. Jay menyadari, Greg yang berjalan dan memecahkan kaca rumahnya sendiri itu bukan Greg yang sesungguhnya. Menyadari itu, Jay langsung mendatangi rumah Greg. Setibanya di depan kamar Greg, Jay melihat sosok ibunya Greg yang sedang mencucusi Greg hingga Greg tewas. Yang artinya, kutukan itu akan kembali kepada Jay. Who is it? Paul. Keesokan harinya, Paul mendatangi Jay.
dan menyatakan, "Aku juga bersedia, Cucus. Kenapa kamu memilih Greg?" I liked you too, you know. No. You could pass it on. It's gonna be here sooner or later. You did once. I could. I shouldn't have. Why'd you pick Greg? I thought he'd be okay. Akhirnya mereka menemukan ide dan berencana untuk mengakhiri semuanya di sebuah kolam renang untuk menjebak makhluk tersebut. Jay menjadi umpan berada di dalam kolam renang dan yang lain berjaga-jaga di bibir kolam. How long do you think it'll be? Setelah lama menunggu hingga mereka jenuh, akhirnya muncul sosok pria dan melempari Jay dengan segala macam perabot yang ada di samping kolam. Oh my god. I just want to get out. What the fuck? Jay! Get out of there! Paul pergi mengambil pistol dan mencoba menembakinya. Walau sempat mengenai kaki temannya, akhirnya sosok tak terlihat ditutup oleh lawan putih, agar Paul lebih mudah mengetahui posisi sosok tersebut. Dan Paul pun berhasil menembak tepat di kepala sosok tersebut. Right there! Tak diduga, Paul pun akhirnya kebagian jatah Cucus dengan Jay. Setelah itu, Paul segera bergegas mencari mawar hitam untuk memindahkan kutukannya. But in knowing for certain that within an hour and within half a minute is that it is certain. Namun di akhir cerita diperlihatkan Paul dan Jay berjalan bergandengan tangan. Dan tanpa mereka sadari, sosok itu tetap mengikuti mereka dari belakang. Dan film pun berakhir. Yes, gimana warga bumi? Terkuraskah psikologis Anda? Yang juga membuat It Follows ini terasa original adalah keputusan Mitchell untuk menjaga misteri di dalam ceritanya tetap solid. Doi nggak berusaha menjelaskan semua hal. Bahkan sampai akhir film, kita nggak akan diberitahu sebenarnya apa yang membuat semua karakter dalam film ini ketakutan. Namun justru absennya jawaban itu membuat It Follows semakin menarik. Apakah kepanikan ini sebenarnya hanyalah metafora tentang bahaya Cucus di luar nikah? Bagaimana semua ini dimulai dan siapakah orang pertama yang menjadi korban atas teror ini? Gua udah dapat lotion anti nyamuknya. Ingat, jangan Cucus di luar nikah. Gua Amang Boat undur diri. Dadah.